Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, terutama muda-mudi Kristen dimanapun saudara berada. Saya berkata Christian Putra menyapa saudara terutama yang saat ini sedang pacaran ataupun sedang menyukai seorang pria ataupun wanita, sudah bergaul mungkin sekian bulan atau sekian tahun. Nah, ada tips bagi saudara untuk berpacaran, ya. Tips buat pacaran menurut terang firman Tuhan, menurut iman Kristen, ya. Oke, bersama-sama kita akan melanjutkan pacaran muda-mudi Kristen di season yang ketiga ini, melanjutkan yang season yang sebelumnya. Ya, jika saudara belum mengikuti season 1, 2, silakan, ya, silakan ditonton, dengar, disimak, dibagikan. Dan juga jangan lupa di like, diresponi, dan subscribe. Ya, di subscribe. Oke, puji Tuhan. Saya akan melanjutkan secara kasih Tuhan. Ya, di season yang ketiga ini adalah bagaimana agar mendapatkan pacar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pacar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan pacar sesuai dengan kehendakmu terutama ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah pasti itu kehendak manusia. Tapi kehendak manusia, kehendak diri belum tentu kehendak Tuhan. Karena itu dasarnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi bagaimana agar mendapatkan pacar yang takut Tuhan ataupun yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi ada orang-orang yang nampaknya sulit ya, sulit sekali untuk mendapatkan pacar atau calon pasangan hidupnya. Ya. Maka saya akan menyampaikan ada tiga kiat ya agar muda-mudi dapat segera ya pasangan ataupun pacar ya atau calon pasangan hidup ya. Nah, hal ini penting. Yang pertama, masih ingat ya, ingat harus tetap seiman ya. Yang berikut adalah berdoalah. Ya berdoalah. Ya berdoa. Tadi mintalah kepada Tuhan agar Ia memberikan keberanian kepada saudara atau kepada anak-anak muda untuk bergaul, ya, bergaul di dalam setiap aspek kehidupan kita atau komunitas di mana kita berada. Ya, biasakan adalah kita menjadi seorang yang pintar bergaul, ya, lalu supel dalam hal berkomunikasi, ada kepekaan untuk merubah hal-hal yang tidak disenangi oleh orang-orang yang ada pada diri Anda. Ya, keceriaan di dalam hati Anda, serta kepekaan untuk apa? Menilai calon pasangan. Ini perlu didoakan semua. Ya, perlu didoakan. Seperti apa dikatakan dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11 kan berkata demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Jika ia meminta roti atau memberi ular, jika ia meminta ikan. Ya. Nah, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, haleluya. Ia akan apa? Memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Hai anak muda, hai engkau wanita, dia akan memberikan pasangan pria yang baik bagimu. Yang demikian juga, hai engkau pria, dia akan memberikan wanita yang terbaik bagimu. Ya, pasangan yang terbaik bagi masing-masing. Ini janji Tuhan kalau datang kepada Tuhan berdoa, minta dengan sungguh-sungguh. Yakobus 1 ayat 5, perhatikan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepadanya semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membagi-bagikan, maka hal itu
akan diberikan kepadanya. Ya, dengan kekurangan jika kita memiliki kekurangan hikmat, hendaklah ya kita minta kepada Tuhan. Jadi dalam pasaran butuh hikmat, sangat butuh, sangat butuh. Ya, supaya engkau punya kepekaan siapa sesungguhnya temanmu, siapa sesungguhnya pasangan itu perlu berdoa, berdoa. Ya pada masing-masing kalau sudah pacaran ya perlu masing-masing berdoa. Apakah itu memang pasangannya? Kalau itu pasanganmu, Tuhan akan terus memberikan kepekaan, terang, sekalipun ada persoalan masalah, tapi kau bisa selesaikan, tetap ada damai, sejahtera, dan yang lain sebagainya. Kau damai, tenang, ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kiat yang kedua selain berdoa, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kau berdoa, jangan kau harap hari ini berdoa kau langsung dapatkan itu besok. Belum tentu, bisa proses berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ya. Oke. Nah, hal yang berikut yang perlu kita perhatikan yang kedua, yaitu berubah dan jadilah orang yang disenangi oleh orang lain. Itu. Berubah dan jadilah orang yang disenangi oleh orang lain. Sebagaimana kita menginginkan agar mendapatkan pasangan yang kuat imannya, matang pribadinya, bagus karakternya, dia bertanggung jawab, maka kita pun harus terlebih dahulu menjadi orang seperti itu. Harus didahului dari kita sendiri, jangan tuntut dari pasanganmu, jangan tuntut dari orang lain, tetapi sementara dalam dirimu tidak ada. Jadi orang-orang yang seperti orang-orang yang mau bergaul dengan kita, maka dia senang karena kita juga adalah seorang yang berkarakter, bertanggung jawab, kepribadiannya matang. Maka ada yang menyukai kita. Jadi jika ada kesombongan karena kau cantik, merasa cantik kau sombong, ya kan? Karena kau ganteng merasa sombong, biarkan wanita yang datang kepada aku, bukan aku yang datang kepada wanita. Karena kau cantik, biarkan pria yang datang kepada aku, bukan aku yang datang kepada pria. Dalam hal seperti ini, yang egoisan tidak, justru harus saling ya menerima satu sama lain, ya. Ya, jadi itu bisa menerima. Kenapa? Karena ada hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan dalam pribadimu, dalam hal ini, ya lebih dilihat kepada karaktermu. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kau ada karakter-karakter yang tidak baik, jadi rubahlah. Jadi rubahlah sifat-sifat yang kurang baik. Ya, yang menjadi sifat-sifat yang disenangi orang, dari yang tidak baik menjadi baik. Mungkin engkau kasar, sekarang harus menjadi lembut. Mungkin engkau orang yang sombong, sekarang engkau harus menjadi orang yang lebih rendah hati. Mungkin selama ini engkau adalah orang yang super cuek dan cuek, sekarang engkau harus lebih bersahabat, jadi sahabat. Mungkin engkau selama ini orang yang minder dengan dirimu sendiri, terlalu minder. Sekarang engkau harus menjadi orang yang lebih percaya diri. Ya. Engkau yang orang yang cepat emosi sekarang engkau harus menjadi seorang penyabar. Gitu. Jadi harus berubah, ya berubah. Kalau engkau ingin mendapatkan pasangan yang baik, dimulai dari dirimu sendiri, engkau dia adalah menjadi pasangan yang baik bagi orang lain. Ya, itu kiat yang kedua. Kiat yang kedua, ya. Lalu kiat yang ketiga yang terakhir. Ya. Bergaullah seluas mungkin di dalam pergaulan yang bertanggung jawab. Ya. Pergaulan bertanggung jawab. Ya. Jadi salah satu pergaulan yang baik adalah pergaulan di mana? Di gereja, di tempat pelayanan, di tempat doa. Ya. Sekalipun tidak, ini mungkin tidak menjamin 100%, ya. 100%, tapi paling tidak itu. Ya, jadi ya kalau memang sudah serius, ya oke, boleh perkenalkan kepada orang tua masing-masing. Ya, oke. Nah, tapi kalau masih tahap persiapan, yang belum tentu itu jadi milikmu, ya perlu. Jadi harus care, ya harus sampaikan, ya.
Nah, oh memang itu sudah dirimu yang serius. Ya, tapi sekali lagi perlu diingat agar tidak menjadikan gereja sebagai tujuan utama tempat mencari pasangan. Tidak. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa mencari pasangan yang seiman adalah lebih tepat jika mencarinya di mana? Di lingkungan gereja. Ya, tentu kita tidak dapat membatasi pergaulan kita hanya di lingkungan gereja saja. Tapi kita juga bisa ya bergaul secara luas dalam lingkungan-lingkungan yang lainnya. Itu. Itu. Jadi jangan juga ya, sekalian dalam pergaulannya itu pada saat bertemu ingin bicara, ingin berdialog di tempat-tempat yang tersembunyi seperti di mana ya di hotel, hati-hati di diskotik, ya, di nightclub begitu, hati-hati. Itu sudah godaannya sudah masuk tingkat tinggi. Ya, sekalipun engkau katakan ada orang beriman tidak mungkin melakukan, hati-hati ya. Jangan berpikiran seperti itu atau di tempat kos. Ya, hati-hati. Kalaupun dari tempat kos ada teman atau tapi sebaiknya dihindari lah, dihindari ya. Saya tidak menganjurkan kalian cara bergaul di tempat kos. Banyak orang rusak ya, ya yang rusak karena di kos. Awalnya ada teman, lama-lama temannya diusir ataupun temannya merasa tak enak, dia pergi, tadinya pintunya dibuka, ya, ya lama-lama ditutup. Ada godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis. Ya. Lebih baik tidak usah ke tempat kos. Kalau imanmu belum matang, pribadimu belum matang, hati-hati. Kebanyakan orang yang rusak karena apa? Hal-hal yang demikian. Ya. Nah, jadi pacaran di tempat yang terbuka, ya, gereja dan yang lainnya, komunikasi, rekreasi pun rekreasi yang tidak menginap gitu ya. Lihat, oke, tidak boleh terlalu lama dari pagi sampai malam, larut malam bersama dengan pasangan dan sering melakukan seperti itu. Hati-hati, itu juga bisa berbahaya bagi. Jadi bukan lamanya waktu 1 jam, 2 jam, berapa lama begitu efektif kalian berbicara, berkomunikasi, saling mengenal satu sama lain. Itu lebih baik daripada berjam-jam. Ya. Oke, jadi ini 3 tips ya untuk mencari pasangan. Percayalah ketika lakukan itu ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, tunggu waktu Tuhan. Ya, berubahlah dari sifat-sifatmu yang tidak disenangi oleh orang lain menjadi yang disenangi. Bergaullah seluas mungkin dalam pergaulan yang bertanggung jawab, terutama bergaul di gereja dalam pelayanan lingkungan kuliah. Ya, nah, bisa saling mengenal. Nah, Tuhan akan nuntun bahwa dia akan menjadi pasanganmu, suatu saat dia akan menjadi suamimu, akan menjadi istrimu. Ya, gitu. Jadi jangan ambil start yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang belum waktunya. Ada waktunya. Firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu itu ada waktunya dan indah pada waktunya. Ikutilah aturan Tuhan, pimpinan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya pengajaran ini boleh menjadi berkat terutama para muda-mudi Kristen dimanapun saudara berada. Ya, silakan dibagikan kepada muda-mudi yang lain sehingga lebih banyak lagi diberkati. Jangan lupa mohon di like, diresponi, dan juga di subscribe. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.